Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Transportasi Cerdas berbasis Python. Sebelum itu, perkenalkan, saya Alfilan Saidam Jalil Mawardi dengan NPM 2508301042. Dan rekan saya, Saya Zakir Raffi Parianto dengan NPM akhir 04. saya Abikari Saya Abikari Hakim dengan NPM dengan akhir NPM akhir 04 042. 038. Dan saya Farah Febrian Maulana dengan PM akhir 061. Saya Sultan Ekdan Arifki dengan NPM akhir 063. Oke, yang pertama di latar belakang. Pertumbuhan kota-kota besar yang sangat cepat saat ini memicu banyak masalah transportasi, mulai dari jalanan yang macet, penumpang yang menumpuk di halte, sampai penentuan rute jalan yang tidak efisien. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, proyek ini membuat sebuah simulasi sistem transportasi cerdas menggunakan bahasa Python yang menggabungkan beberapa struktur data. Yang pertama ada Grab, dipakai untuk memetakan jaringan halte dan rute perjalanannya. Queue digunakan untuk mengatur antrean penumpang supaya adil sesuai dengan urutan kedatangan, sedangkan Stack berfungsi untuk mencatat riwayat perjalanan sekaligus mengaktifkan fitur tombol kembali atau undo. Next, berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, proyek ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, kami bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem simulasi transportasi cerdas berbasis teks atau CLI menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam sistem ini, kami menerapkan konsep abstract data type atau ADT buatan sendiri, yaitu queue untuk mengelola antrian penumpang di halte secara adil berdasarkan prinsip FIFO atau first in first out, serta stack yang berfungsi mencatat riwayat perjalanan sekaligus menyediakan fitur pembatalan atau undo rute terakhir. Selain itu, jaringan transportasi yang mencakup minimal 8 halte yang direpresentasikan menggunakan struktur data Graph Undirected dengan algoritma BFS sebagai mesin pencarian rutenya. Seluruh kode program ini kemudian diorganisasikan ke dalam struktur package dan modul Python yang rapi, terstruktur, serta saling terintegritas dengan baik. Next. Oke, untuk ruang lingkup, yang pertama sistem ini dibangun menggunakan bahasa Python dan hanya berjalan berbasis teks melalui antarmuka CLI tanpa tampilan grafis. Yang kedua, jaringan transportasi ini hanya mencakup 8 halte, yaitu ada halte Gunung Anyar, halte Rungkut, halte Jemur Sari, halte Pocan, halte Sukodono, halte Mer, halte UPN, dan juga halte Masjid Agung. Untuk struktur data yang queue ini digunakan untuk antrian penumpang. Untuk yang stack digunakan untuk riwayat perjalanan. Untuk struktur data Grab digunakan untuk merepresentasikan jaringan halte. Kode program ini diorganisasikan ke dalam struktur package dan modul Python yang terdiri dari package ADT, Grab, dan utils. Serta ada file utama yaitu main.py. Sistem ini menyediakan 6 fitur. Yang pertama ada peta jaringan, yang kedua ada mencari rute antar halte, yang ketiga ada menambah penumpang ke antrean, yang keempat ada memproses penumpang, yang kelima ada riwayat perjalanan, dan yang keenam ada membatalkan perjalanan. Simulasi ini bersifat statis dan lokal, yang artinya data halte dan jalur sudah ditentukan sejak awal di dalam kode program. Baik, selanjutnya kami akan jelaskan 5 inti yang membangun proyek kami, yaitu yang pertama adalah queue. Kita pakai queue sebagai struktur data linear yang mengandalkan prinsip FIFO, first in, first out. Artinya data yang pertama kali dimasukkan akan menjadi data yang pertama kali keluar. Konsep dalam kehidupan sehari-harinya seperti antrian. Lalu yang kedua, stack atau tumpukan, yaitu struktur data linear yang menerapkan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya data yang terakhir kali masuk justru akan menjadi data yang pertama kali keluar. Lalu yang ketiga, kita menggunakan graph, yaitu struktur data nonlinear yang digunakan untuk menggambarkan sebuah hubungan atau jaringan antar objek. Ada dua komponen utama yang kita pakai. Yang pertama adalah vertex, representasi dari objek atau titik, misalnya seperti nama kota, stasiun, atau halte. Yang kedua kita pakai edge, yaitu garis penghubung yang mengoneksikan dua vertex, misalnya seperti jalan atau rute bus.
Yang keempat, kita menggunakan modul, pastinya modul .py yang berisikan sekumpulan kode program, mulai dari fungsi, kelas, variabel, dan juga kode yang dieksekusi. Yang kelima, kita menggunakan package, yaitu sebuah direktori kumpulan folder yang saling berkaitan satu sama lain. Next. Baik, kita masuk ke pembahasan rancangan dari sistem transportasi cerdas. Ini proyeknya. Yang pertama kita membuat package dari sistem transportasi cerdasnya. Untuk package-nya tersendiri kita membuat 3, yaitu dari ADT, Grab, dan Utils. Nah, setiap package ini terdapat modul-modul. Untuk package ADT terdapat modul stack, queue, dan init. Untuk package Grab terdapat modul Grab, source path, dan init. Untuk package Utils terdapat modul display dan init. Nah, setelah kita sudah membuat modul semuanya, itu akan menjadi satu file, sehingga kita membuat fitur dari sistem transportasi cerdas. Nah, untuk fitur-fiturnya yang pertama itu ada peta jaringan transportasi. Untuk peta jaringan transportasi itu terdiri dari 8 halte, mulai dari halte Rumput, halte Manyar, halte Jumursari, halte Pondan, halte Sukodono, halte Mer, halte UPN, dan halte Masjid Agung. Untuk fitur yang kedua yaitu mencari rute antar halte. Yang pertama kita memasukkan halte asal terlebih dahulu, lalu kita masukkan halte tujuan dan akan muncul rute yang akan ditemukan. Untuk fitur selanjutnya yaitu tambah penumpang antar halte. Yang pertama kita masukkan nama penumpang dan masukkan lokasi haltenya. Untuk fitur selanjutnya yaitu memproses penumpang. Tahapan yang pertama yaitu masukkan halte asal dan masukkan halte tujuan. Lalu tahapan fitur selanjutnya yaitu melihat riwayat perjalanan penumpang dengan cara masukkan nama penumpang dan akan muncul histori dari perjalanan nama penumpang tersebut. Untuk fitur selanjutnya yaitu membatalkan perjalanan terakhir, cukup memasukkan nama penumpang, dan fitur selanjutnya yaitu keluar aplikasi. Nah, setelah kita mencet enter setelah mencoba setiap fitur, itu akan lagi muncul menu awal dan bisa mencoba fitur-fitur yang lain. Oke, selanjutnya ada penjelasan kode. Yang pertama kita membuat package yaitu sistem transportasi cerdas. Habis itu di dalamnya ada beberapa package. Yang pertama ada package ADT yang memiliki beberapa modul, yaitu pertama ada modul queue. Dan di sini modul ini terdiri fungsi digunakan untuk menentukan antrean, memproses antrean, itu menghapus antrean. Di sini terdapat def is empty digunakan untuk mengecek antrean kosong atau tidak. Def enq buat menambah penumpang. Def dq untuk mengoperasikan penumpang dan menghapus penumpang. Begitu untuk mengecek. Def size untuk melihat banyak penumpang, dan def get all untuk memproses semuanya. Next. Selanjutnya terdapat modul stock yang digunakan untuk riwayat atau histori perjalanan penumpang. Yang pertama ada def in itself, itu def is empty untuk mengecek riwayat kosong atau enggak. Def push untuk menambahkan perjalanan yang telah selesai. Itu def up untuk menghapus riwayat. Def pick untuk mengecek. Def size untuk melihat berapa riwayatnya. Def get all reverse untuk mengoperasikan semuanya. Next. Selanjutnya ada modul init yang digunakan untuk menyederhanakan import ketika di modul main.py. Next. Selanjutnya ada package graph, di mana di sini ada modul graph yang digunakan untuk mendaftarkan 8 halte dan menampilkan
waktu setiap halte perjalanan dari halte pertama ke halte yang lain, serta untuk melihat rute dari halte satu ke halte yang lain. Yang pertama ada fungsinya ada dev init, itu ada dev add halte untuk menambahkan daftar halte, dev add jalur untuk menambahkan rute halte ke halte yang lain, dev get tetangga, ini untuk ngecek halte, dev get bobot itu untuk mengetahui perjalanan antara halte satu ke halte yang lain itu berapa dalam menit. Dev get all halte untuk memproses semuanya. Next. Selanjutnya ada mode Shortest yang digunakan untuk menampilkan rute yang paling baik atau yang paling cepat menggunakan BFS, yaitu mengecek dari level by level. Dalam mode di sini, mode Shortest Path digunakan import queue untuk antrian, habis itu membuat fungsi BFS untuk menemukan rute yang terbaik. Next. Selanjutnya ada modul init yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi import pada main.py. Next. Selanjutnya kita masuk ke package utils atau modul display. Util ini isinya modul display yang berfungsi sebagai alat bantu tampilan untuk antarmuka CLI. Fungsi-fungsi yang ada di modul ini antara lain ada dev bersihkan layar untuk membersihkan terminal agar tampilan menu selalu rapi. Fungsi ini menyesuaikan juga sistem operasi yang kita gunakan, entah Windows, Linux, maupun Mac. Lalu ada dev cetak garis. Ini mencetak pembatas horizontal menggunakan karakter tertentu untuk memperindah tampilan CLI. Lalu ada dev tampilkan menu utama. Ini akan menampilkan 6 menu utama yang wajib ada sesuai dengan spesifikasi tugas, mulai dari peta jaringan hingga keluar aplikasi. Next. Lalu ada modul init untuk menyederhanakan import ke bagian main.py nanti. Next. Masuk ke modul main.py. Di sini adalah merupakan kendali dari seluruh sistem. Jadi semua package yang tadi digabungkan menjadi satu program di main.py ini. Pertama, sistem menginisialisasi graf jaringan dengan 8 halte yaitu Rungkut, Gunung Anyar, Jemur Sari, Pocan, Sukodono, Merg, UPN, dan Masjid Agung. Setiap jalur dihubungkan dengan bobot yang merepresentasikan jarak atau waktu tempuh dalam menit. Lalu untuk setiap halte dibuat satu objek queue yang menyimpan antrian penumpang. Kok hilang? Maaf sebentar. Kemudian untuk setiap halte dibuat satu objek queue yang menyimpan antrian penumpang. Selain itu, dictionary database penumpang digunakan untuk menyimpan stak riwayat perjalanan masing-masing penumpang. Kita akan masuk ke loop utamanya, yaitu sistem ini berjalan dalam while loop yang terus menampilkan menu dan memproses pilihan pengguna. Di sini mulai dari pilihan 1, yaitu menampilkan peta jaringan, akan memunculkan semua halte beserta koneksi dan bobotnya akan ditampilkan, termasuk status antrian di masing-masing halte. Lalu pilihan kedua, mencari rute BFS, pengguna diminta memasukkan halte asal dan juga tujuan. Lalu fungsi BFS route akan dipanggil untuk menemukan jalur terpendek.
Lalu lanjut ke pilihan 3, tambah penumpang. Nama dan halte awal akan dimasukkan, lalu penumpang akan di-enqueue ke antrian halte tersebut. Stak riwayat akan dibuat jika belum ada dan lokasi awal akan dicatat. Next. Masuk ke pilihan keempat, proses penumpang. Penumpang terdepan akan di-dequeue dari halte asal, kemudian halte tujuan dimasukkan dan dicatat ke dalam stak riwayatnya. Pilihan kelima ada riwayat perjalanan. Stak penumpang dibaca secara terbalik menggunakan get all reverse, sehingga riwayat tampil dari yang terbaru ke terlama. Lalu ada pilihan 6, batalkan perjalanan, undo. Lokasi terakhir akan di-pop dari stak selama masih ada lebih dari satu lokasi tersimpan. Jadi posisi saat ini akan kembali ke halte yang sebelumnya. Lalu pilihan terakhir, pilihan 0, akan keluar dari aplikasi. Next. Dan baik, selanjutnya kami tampilkan Tahu. output dari seluruh sintaks kami, yaitu sintaks sistem transportasi. Ini contoh output benarnya. Jika outputnya benar, maka dia akan menampilkan 6 fitur. Next. Ini output versi salahnya. Ada dua kondisi error nantinya, yaitu salah menuliskan format atau salah menginput nama halte yang tidak ada di daftar halte. Next. Baik, jadi kesimpulannya, sistem transportasi cerdas berbasis Python ini, kita menggunakan beberapa fitur seperti start, queue, dan juga graph. Fitur-fitur ini kami gunakan sesuai fungsi dan porsinya masing-masing. Mulai dari queue yang kami gunakan untuk menambah penumpang, simulasi proses antrian penumpang, dan menampilkan status penumpang. Lalu stack kami gunakan untuk riwayat perjalanan penumpang dan pembatalan rute oleh penumpang. Lalu terakhir kita gunakan graph untuk menampilkan daftar 8 halte dan menampilkan waktu perjalanan dari halte 1 ke halte yang lainnya. Lalu untuk menentukan rute tercepat dengan menggunakan metode BFS. Next, selanjutnya kami akan menjalankan demo dari program dan proyek kami. Masuk. Masuk. Kakimu udah kena. Kakimu ini. Apa? Gojek. Hargai Gojek di gopean. Kalau sering berkembangan. Untuk kudu Sofia. Gopean. Baik, di sini kami gunakan VS Code sebagai terminal.
Berapa ini larang? Masuk gak di-cut itu? Masuk gak di-cut? Sopo sih Nah, nge-cut? jika kita jalankan dari awal, maka akan muncul sebuah fitur yang berjudul Sistem Simulasi Transportasi Cerdas. Ini berisikan 6 nomor atau 6 fitur. Nah, yang pertama, jika sebagai penumpang kita perlu melihat peta jaringan transportasi untuk tahu posisi halte kita dan posisi tujuan halte kita. Kita bisa pilih fitur nomor 1. Nah, di peta jaringan transportasi dapat terlihat bahwa ada 8 total halte yang kami gunakan dalam simulasi kami. Mulai dari halte Rungkut, halte Gunung Anyar, halte Jemur Sari, halte Pocan, halte Sukodono, halte Mer, halte UPN, dan juga halte Masjid Agung. Lengkap dengan durasi waktu dan juga macam-macam halte dan transit haltenya. Lalu kita bisa tekan enter untuk kembali ke menu. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui posisi halte kita dan tujuan halte kita mau kemana, kita perlu mencari rute antar halte yang tercepat menggunakan metode BFS. Kita bisa pilih fitur nomor 2. Nah, di sini saya akan contohkan contoh yang salah dulu. Di sini perlu diperhatikan bahwa format itu sangat penting. Format penulisan itu sangat penting. Di sini contohnya kecil semua. Halte Mer. Lalu halte Sukodono, di sini penulisannya tidak konsisten. Ada huruf kapital dan ada huruf kecil. Nah, terjadi error. Rute tidak ditemukan atau nama halte salah. Ini untuk contoh salahnya, kita bisa kembali ke versi yang benarnya. Nah, untuk format yang benar itu di setiap awal kata itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini halte Mer dan halte Sukodono, H dan S, H dan M-nya itu besar. Nah, rute ditemukan oleh BFS, jadi rute tercepatnya adalah halte Mer menuju halte Sukodono. Kita bisa tekan enter untuk kembali. Nah, selanjutnya kita perlu untuk mendaftarkan diri kita sebagai penumpang ke antrean halte. Untuk itu kita pilih fitur nomor 3. Nah, di sini juga format penulisan lagi-lagi sangat penting. Misal di sini ditulis namanya Jaya. Nah, di bagian lokasi halte harus diperhatikan bahwa format penulisan jangan sampai salah seperti ini. Nah, terjadi error karena sistem membacanya tidak ada nama dengan halte Mer dengan format yang salah ini. Kita bisa coba versi benarnya. Dengan nama penumpang Jaya. Nah, ini dia format penulisan halte yang benar. Nah, sukses, Jaya berhasil masuk ke antrean di halte Mer. Tekan ini, Jaya sudah terdaftar di halte Mer. Bisa kita tekan enter untuk kembali. Untuk nomor 4, kita bisa memproses penumpang atau memproses Jaya untuk naik kendaraannya. Oke, pilih fitur nomor 4. Nah, ini kita perlu menuliskan dari halte kita, asal halte kita dari mana, dan mau tujuan ke halte mana. Lagi-lagi penulisan format sangat penting, jangan sampai salah. Ini contoh yang salah. Nah, terjadi error karena format penulisannya tidak konsisten. Bisa kita coba versi benarnya. Penulisan nama halte itu harus benar. Di awal kata selalu huruf kapital. Nah, Jaya sudah diproses naik kendaraan.
Oke, sudah sukses. Jaya telah berangkat menuju halte Sukodono. Di sini ditampilkan Jaya berasal dari halte Mer menuju ke halte Sukodono. Kita bisa tekan enter untuk kembali. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat riwayat perjalanan penumpang. Kita bisa lihat Jaya ini menuju dari halte mana, transit di halte mana, dan tujuannya kemana. Kita bisa pilih fitur nomor 5. Ulangan aku. Nah, masukkan nama penumpang. Habis itu Jangan sampai salah di sini. Nah, jika J1 kata saja salah, itu akan menjadikan dia error. J harusnya J-nya besar. Coba kita coba versi benarnya. Nah, Jaya J-nya ya besar. main sampai aku. Nah, terlihat histori perjalanan Jaya dari halte Mer menuju halte Sukodono. Kita bisa tekan enter untuk kembali. Selanjutnya, fitur terakhir adalah membatalkan perjalanan terakhir, undo. Bisa kita pilih fitur nomor 6. Lagi-lagi penulisan format sangat penting. Jangan sampai salah menginput. Nah, ini terjadi error lagi karena penulisan tidak benar. Kita bisa coba versi benarnya. Nah, sukses. Berhasil membatalkan perjalanan terakhir ke halte Sukodono, jadi posisi Jaya saat ini masih di halte Mer. Ini sebuah kondisi atau skenario jika penumpang ingin berubah pikiran untuk membatalkan perjalanan. Kita bisa tekan enter untuk kembali lagi. Selanjutnya, fitur yang terakhir adalah keluar aplikasi atau keluar dari program. Kita bisa pilih fitur nomor 0. Baik, itu dia sistem simulasi dari sistem transportasi kami berbasis Python yang menggunakan stack, queue, dan juga graph. Kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice guys.